Pagi ini kita akan membahas mengenai SIKM, Surat Izin Keluar Masuk DKI Jakarta. Ini sedang ramai dibahas dan kita akan membahasnya dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Beni Agus Chandra, ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP-nya ya Pak ya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Pak Beni ya Pak. Dan di sebelahnya ada Dr. Syafrin Liputo ATD MT, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Seperti biasa, sebelum kita bahas, kita mulai dialog kita akan sama-sama melakukan protokol buka masker. Silakan Bapak-bapak dibersihkan tangannya terlebih dahulu. Iya, baik. Ya, sudah kelihatan mukanya masing-masing, kita mulai. Kita mulai dari Pak Syafrin dulu. Pak Syafrin, ini hitungannya berapa banyak orang yang mudik dari Jakarta nih? Baik, berdasarkan data kami, jumlah orang yang sudah terlanjur mudik dan menggunakan angkutan umum itu sebanyak lebih kurang 750.000. Nah, di sisi lain yang menggunakan kendaraan pribadi, ini berdasarkan data PT Jasa Marga yang keluar dari Jabodetabek itu total lebih kurang 465.500 kendaraan. Jika kita kalikan okupansinya 2 saja per kendaraan, maka total hampir 900.000. Artinya saat ini jika dijumlahkan dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum, maka total yang sudah keluar Jabodetabek saat ini sebanyak lebih kurang 1,7-1,8 juta orang. Ini yang harus kita antisipasi pada saat arus balik saat ini. Sudah hampir 2 juta orang. Tapi kan ini bukan berarti mereka tidak bisa kembali kan? Karena kemudian terbitlah yang namanya surat izin keluar masuk. Berarti sekarang nih yang diatur yang keluar dari Jakarta sama yang masuk lagi ke Jakarta kan? Iya baik, sebenarnya sejak awal ini sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa sebaiknya karena Jakarta, Jabodetabek sebagai epicentrum COVID-19, maka warga yang sudah ada di Jabodetabek jangan mudik dulu. Karena jika Anda mudik, belum tentu Anda dengan sangat mudah masuk kembali ke Jabodetabek. Nah, oleh sebab itu melalui peraturan Gubernur nomor 47 ini diatur yang akan masuk itu wajib memiliki surat izin keluar masuk Jabodetabek. Jadi mereka harus mengajukan izin, kemudian tentu ada prasyaratnya, kegiatan yang mana saja yang diperbolehkan, siapa yang boleh masuk, ini yang akan mendapatkan izin dan kemudian melalui penyekatan di areal Jabodetabek kita akan melakukan seleksi. Siapa yang memiliki izin keluar masuk, dia yang boleh masuk. Kemudian yang tidak, kita akan putar balikan. Dan alhamdulillah bersama-sama dengan TNI Polri, maka penyekatan itu sudah dimulai sejak awal keberangkatan masyarakat. Baik. Jadi mulai dari Jawa Timur, rekan-rekan Polda dan TNI di Jawa Timur, begitu juga DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini sudah melakukan penyekatan sepanjang jalan, sehingga begitu masuk boundarynya Jabodetabek, ini sudah terseleksi. Jadi sudah berlapis-lapis sudah nih sebetulnya. Pengawasannya. Dari daerah asal pun sudah difikirkan sebetulnya nih Pak ya. Sekatnya jadi sudah banyak. Ini berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dari Pak Ketua Gugus Tugas Nasional, di mana kita melakukan evaluasi pada tanggal 23 Mei yang lalu terhadap arus mudik, kemudian pencegahannya pada saat arus balik seperti apa. Nah, pola ini yang sekarang diterapkan sehingga masyarakat itu sudah terseleksi, begitu di jalan tol tidak sesuai dengan SIKM-nya langsung dikeluarkan. Baik, iya. Saya pindah ke Pak Beni. Pak Beni, ceritanya adalah ini Jabodetabek, ya kan? Berarti yang dalam Jabodetabek boleh aja bolak-balik ya Pak ya? Ini semua keluar sedikit dari Jabodetabek berarti sudah harus punya SIKM. Benar demikian. Dan yang harus punya ini siapa saja yang bisa masuk atau bisa keluar? Sebetulnya ini untuk administrasi pelayanan bagi yang bekerja terkait 11 sektor. 11 sektor. Kita ulang sedikit nggak apa-apa lah Pak sektornya ya Pak ya? Sebentar. Ya boleh Pak. Pertama kali saya ingatnya pasti konstruksi. Kesehatan. Ya kesehatan. Terusnya bahan pangan, bahan pangan sudah pasti. Energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan,
perhotelan, konstruksi, industri strategis, iya, pelayanan dasar, utilitas, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional. Baik. Dan terakhir, pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebetulnya hampir semua barangkali Pak, yang tidak termasuk pariwisata baru barangkali ya. Pariwisata enggak. Terus apa lagi ya Pak sebetulnya? Nah Pak, seberapa rumitnya bikin SIKM? Ini sebetulnya saya duduk di sini nih, titipan teman-teman saya banyak sekali, termasuk yang di bidang konstruksi. Di bulan Maret kira-kira banyak sekali, mungkin yang skala kecil ya Pak, yang rumah renovasi dan segala macam itu sudah berhenti mulai bulan Maret. Jadi tukang semua sudah pulang kampung, bukannya mudik sebetulnya karena baru mulai Maret. Nah kemudian mereka akan mulai lagi bulan Juni. Nah ini repot sekali, bingung gimana caranya bikin SIKM ini. SIKM ini diproses secara daring, online, bisa diakses. Tapi untuk memang beberapa pihak dan Pak Gubernur sudah memerintahkan untuk beberapa sektor, misalnya konstruksi, itu bisa dilakukan dengan memakai sistem tanggungan. Artinya seorang mandor menanggung maksimal 20 tukang. Berarti jadi, yang bikin SIKM-nya mandornya? Mandornya. Atau misalnya ya perusahaan atau mungkin masyarakat, pemilik rumah, iya. Mereka lah yang membantu tukang-tukang ini untuk membuatkan SIKM agar bisa masuk kembali ke Jakarta. Nah, waktu mereka membuat SIKM itu surat saja atau ada pemeriksaan-pemeriksaan lain? Nah ini ada pemeriksaan. Iya. Yang terpenting fotonya sama Bu ya. Iya. Kemudian KTP. Foto sama KTP. KTP berarti nggak KTP Jakarta berarti ya Pak? Bisa. Kalau yang keluar KTP Jakarta, kalau yang iya. masuk adalah KTP ya di mana orang itu berada. Baik. Kemudian terpenting adalah surat jaminan, gitu. Surat jaminan, surat pernyataan sehat, memang untuk dimudahkan bahwa pernyataan sehat diri sendiri yang mengatakan tidak punya gejala atau harus ada rapid test atau harus bagaimana? Untuk memudahkan adalah pernyataan sendiri. Makanya dalam ini ada swab sekarang kan, tes swab. Tapi untuk SIKM cukup pernyataan sehat, ditandatangani di atas materai dan juga kesediaan untuk dikarantina kalau nanti ternyata ada pemeriksaan acak. Dia terbukti. Jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan acak, gitu ya, karena tidak mungkin semua kemudian diterima saja gitu pernyataannya. Betul. Oke, apalagi Pak? Yang penting tadi jaminan, misalnya kayak pemilik rumah lah yang menjamin. Misalkan saya yang paling mudah, saya punya rumah, saya renovasi rumah saya, bubar mulai bulan Maret, tiba-tiba Juni balik lagi dengan mandornya. Saya menjaminkan kalau sampai terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Makanya dalam proses SIKM ini salah satu proses terpenting adalah konfirmasi atau klarifikasi atau validasi dari yang menjamin. Misalnya Mbak Lula menjaminkan beberapa tukang, maka setelah dicek kelengkapannya oleh staf di PTSP, Mbak Lula sebagai penjamin akan dikirimkan permintaan klarifikasi atau konfirmasi ke emailnya Mbak Lula sebagai penjamin. Walaupun. Pak, surat ini ada jangka waktunya tidak? Tergantung, ada dua macam Bu, ada yang berulang, ada yang cuma sekali. Kalau sekali ya sesuai kebutuhan misalnya 2 hari atau 3 hari. Tapi kalau yang berulang, misalnya memang dia dinasnya dinasnya di luar Jakarta, maka dia bisa dilakukan dengan SIKM keluar Jakarta berulang. Seberapa rumitnya untuk membuat SIKM ini dan seberapa mudahnya? Saya kalau rumit takutnya semua orang kerepotan. Tapi kalau terlalu mudah juga saya juga takut kalau dipalsukan gimana? Untuk kerumitan sebetulnya ini cukup mudah. Memang harus ada persyaratan-persyaratan tadi. Dan semua online ya, daring semua online. Kemudian untuk pemalsuan kita bikin pakai sistem QR code. Oh, pakai QR code, iya baik. Jadi QR code, jadi Mbak Lula misalnya tidak perlu membawa suratnya ya, tidak perlu ada nih ya. Cukup pakai di HP kan, PDF. Nanti mungkin staf lapangannya Pak Safrin ngecek QR code-nya apakah izin ini benar atau enggak untuk menghindari pemalsuan. Oke, saya ke Pak Safrin. Pak Safrin, ini gimana mengetahui bahwa ini benar atau palsu atau bagaimana? Iya baik, jadi seluruh petugas di lapangan itu sudah dilengkapi dengan QR scanner. Jadi artinya di handphone mereka itu sudah ada QR scanner yang tujuannya adalah untuk membaca barcode yang ada di dalam SIKM.
Sebenarnya dalam secara visual pun sangat mudah kita lakukan identifikasi karena di dalam SIKM itu ada foto diri yang bersangkutan. Foto dirinya tadi disampaikan oleh Pak Beni bahwa pada saat mengajukan ada KTP, kemudian yang bersangkutan menyampaikan foto diri, otomatis yang di KTP dengan foto dirinya sama. Ini yang yang menjadi satu kesatuan dalam SIKM. Sehingga petugas di lapangan begitu ditunjukkan SIKM bisa melihat identik tidak foto diri dengan yang bersangkutan. Tapi kemudian jika itu dicurigai, maka akan diminta untuk di-scan. Tapi memang kebanyakan sekarang itu masyarakat tidak memiliki SIKM, itu mencoba masuk. Nah sekarang data kami, posisi sampai dengan semalam itu total yang sudah diputar balikan di wilayah Jabodetabek yang mencoba masuk itu total 6.364 Ini barangkali kendaraan. memang belum biasa ya Pak ya, dan belum mengerti barangkali bikin SIKM nih gimana caranya, barangkali bingung atau masih macam-macam ya Pak ya. Tapi pada dasarnya ke depan nanti nggak bisa, semua mesti ada SIKM-nya untuk Wajib masuk. ada SIKM Nah. dan pengecekan kami itu tidak hanya di ruas jalan. Memang ada 11 ruas jalan, 2 tol, kemudian ada 9 di jalan arteri dan kolektor. Iya. Tapi juga di terminal, ada satu terminal yang menjadi terminal tujuan di Jabodetabek yaitu Pulau Gebang. Kemudian juga stasiun, ada stasiun Gambir yang menjadi satu-satunya tujuan pergerakan kereta antar kota di Jabodetabek. Serta bandar udara di Cengkareng. Intinya nih semua pintu nih sudah dipegang sebetulnya ya. Jadi mau tidak mau mesti punya SIKM kalau mau masuk atau keluar Jakarta. Ya wajib memiliki SIKM karena memang tujuannya kita pahami sekarang kasus positif Jakarta itu cenderung turun. Jumlah positifnya. Yang ini yang kita akan jaga dalam jangka waktu 2 minggu setelah perpanjangan PSBB tahap 3 ini. Kita harapkan ini bisa kita terus tekan sehingga kita semuanya warga yang memiliki kesadaran kolektif di Jakarta itu akan keluar dari masa PSBB dan kita menuju kepada masa transisi yang kita harapkan ini lebih baik ke depan. Nah, dengan itu tentu yang kami himbau adalah bagi warga Jabodetabek yang sudah terlanjur di luar Jabodetabek, silakan Anda di sana dulu, bangun kampung, jangan mudik dulu atau jika ingin balik, maka tolong bawa SIKM. Mengurus SIKM ini sangat mudah. Tadi disampaikan oleh Pak Beni, dengan daring maka bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Syaratnya adalah persyaratan administrasi itu kita sudah pegang. Plus 11 sektor kan Pak? Artinya begitu memiliki surat tugas di sektor konstruksi misalnya, ada KTP, cukup itu dilampirkan. Langsung keluar terbit. Saya mau berandai-andai nih. Kalau saya nih agak nakal lah ceritanya ya. Saya sudah mudik, saya nggak 11 sektor tersebut. Terus saya bilang aja, saya sektornya konstruksi. Saya kebetulan begini dan saya buatlah ceritanya dan semua. Itu kan juga bisa. Bapak ada pemeriksaan kah? Betul ada pembangunan di mana. Kan kalau memang semuanya berdasarkan self report, pokoknya ini sendiri cerita sendiri kan bisa kemudian dipalsukan. Itu bagaimana Pak? Itulah pentingnya penjamin tadi. Jadi yang kami klarifikasi bukan pemohonnya tapi penjaminnya. Dan inilah pentingnya penjamin ini seperti artinya ya penjaminnya yang kami pegang. Gitu. Kalau penjaminnya nih Pak yang sebetulnya mudik dan dia nih mau balik bagaimana Pak? Ya nggak boleh Bu, harus orang lain. Dia nggak bisa dia. Nggak bisa dia penjaminnya. Jadi sebetulnya gini, kalau yang menjamin itu berarti dia berada di Jabodetabek yang menjamin. Kalau masuk, misalnya kantornya di sini. Tapi kalau keluar bisa jadi ya yang jamin. Kalau keluar lebih mudah dong Pak. Dengan sendirinya kan saya keluar ceritanya ya Pak ya. Jadinya tapi kan keluar ini kan keluar masuk. Berarti kalau saya bawa surat keluar masuk, waktu saya masuk kan QR-nya sama dong Pak. Sama. Misalkan saya mau keluar nih 2 hari lagi dan saya keluar untuk 5 hari. Untuk saya kembali lagi berarti dengan surat yang sama kan, dengan QR code yang sama. Betul ya Pak ya. Nah sementara kalau orang yang masuk nih Pak dengan self report seperti itu apa nggak gampang kemudian semua bikin SIKM dan kita masih repot juga nanti memeriksa lebih jauh? Pertama bahwa kami mengingatkan. Jadi kalau ada pemalsuan itu kena undang-undang 12 tahun Pak Tafrin ya.
Undang-Undang ITE. Nggak main-main gitu ya, Nggak main-main sanksinya. sanksinya. Jadi memang kalau terjadi seperti itu dan petugas lapangan menemukan Iya. atau kami cek, ya dia sudah menyatakan, sudah kami ingatkan bahwa kamu tidak boleh melakukan pemalsuan data dan lain-lain. Itu kena Undang-Undang ITE kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang pencegahan harus dilakukan melalui ya tadi konfirmasi dari penjaminnya. Jadi penjamin yang dipegang. Oke Pak, sekarang saya mau tanya lebih jauh. Ada nggak Pak pengecualian? Misalkan ada yang sakit, ada yang meninggal, atau ada apa gitu Pak? 11 sektor plus yang mendesak. Umumnya yang meninggal atau sakit berobat ke RSCM. Iya, berobat betul. Itu bisa dilakukan dengan alasan mendesak. Tetapi memang kita tetap mintakan tadi penjaminnya dari misalnya RSCM memang ada dokter di sana yang menjamin atau seperti apa, atau kalau tinggal di Jakarta ya siapa yang tinggal di Jakarta ini yang menjaminkan, misalnya ada tukang tinggal di rumahnya Mbak Lula ya Mbak Lula yang menjaminkan untuk memastikan itu. Nah Pak Syafrin pengen tahu sama Pak Syafrin kalau di dalam keadaannya ya, dalam dia situasinya udah di jalan gitu ya Pak, dan orangnya bilang ini saya sakit, ibu saya sakit, misalkan saya bawa dan harus ke rumah sakit besar di daerah mungkin tidak ada begitu ya, itu bagaimana Pak? Ya baik, di dalam peraturan gubernur nomor 47 ini ada yang dikecualikan dari izin. Seperti contoh ada 9 kriterianya. Ada 9 apa aja Pak? Ambulans itu tidak boleh, tidak harus mengurus izin. Kemudian mobil barang, logistik. Tapi ambulansnya diperiksa juga Pak? Kita identifikasi selama mereka tidak membawa penumpang ya silahkan lewat. Mobil barang pun demikian. Logistik jika tidak ada penumpang, biasanya logistik itu hanya sopir, kemudian 1 orang kondektur, itu mudah kita identifikasi. Berikutnya yang tadi ditanyakan, jadi jika ada yang sakit kemudian dirujuk ke rumah sakit di Jakarta, karena banyak di Jakarta yang menjadi rumah sakit rujukan, itu yang menjadi salah satu pengecualian, mereka boleh langsung masuk, tidak harus melakukan pengurusan SIKM. Jadi yang sakit itu mendapatkan pengecualian untuk masuk pimpinan negara, pimpinan lembaga tinggi. Jadi dan ini dianggap semua dalam keadaan jujur ya Pak ya? Karena kan agak susah ya Pak ya, kita di ambulans barangkali di dalamnya itu bukan orang sakit misalkan, karena sewa ambulans saja. Ini kan ceritanya jadi semua bisa dengan segala macam cara, tapi kita menganggap bahwa ini semua dalam keadaan jujur ya. Iya, saya kemarin pengalaman waktu di Kedung Waringin, Jalan Raya Pantura. Pada saat kami melakukan pemeriksaan ada 1 mobil itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sakit, memang patah tulang ditunjukkan. Oh baik. Jadi artinya mau ke rumah sakit, kita persilakan dan kita berdoa mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi kalau misalnya itu berbohong, ya jangan sampai patah benaran maksudnya seperti itu. Iya, jangan sampai kemudian kualat ya Pak ya. Tapi sejauh ini Pak, sejauh ini ada nggak kemudian yang mencari segala macam cara untuk bisa lolos tanpa SIKM? Memang secara keseluruhan pasti sangat banyak. Contohnya tadi bahwa sudah ada 6.364 kendaraan, apakah itu roda 4, mobil, kemudian mobil bus ataupun roda 2 yang kita putar balikan. Itu semuanya berusaha untuk tetap melintasi. Alasannya apa Pak masuk Pak? Biasanya mereka kadang menyatakan bahwa saya hanya bekerja di Karawang, kemudian pulang ke rumah. Nah begitu kita tanya identitas rumahnya, ternyata adanya di Jakarta. Pekerjaannya di Karawang di mana, sulit menjelaskan. Ini yang kemudian kita putar balikan. Tapi prinsipnya dengan adanya pergub ini tidak ada permisif terhadap penegakan hukumnya. Semuanya dalam rangka keselamatan seluruh warga yang ada di Jabodetabek ini 31 juta orang yang sudah menunjukkan angka positifnya turun. Kemudian ini harus diselamatkan, yang mereka semuanya sudah bertahan tidak pulang. Kemudian ada 1-2 orang yang kemudian pulang, kita tidak tahu yang bersangkutan apakah OTG. Dan kemudian ini membahayakan seluruh yang ada di Jabodetabek, tentu ini yang harus kita awasi. Oleh sebab itu saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri yang konsisten untuk melakukan pengawasan dan pengamanannya. Jika tidak tentu kita tidak akan paham seperti apa tahap berikutnya di Jabodetabek. Nah oleh sebab itu siapapun yang menunjukkan SIKM ada, tidak ada Pak, langsung silakan Anda putar balik. Begitu tidak ada SIKM, jadi tidak ada permisif di dalamnya. Semuanya kita langsung putar balikan. Kecuali yang tadi sakit
yang Iya. bersangkutan 9 menunjukkan pengecualian tadi ada ya. sakit, kita persilahkan. Baik. Ya. Saya masih penasaran lebih jauh sebetulnya Pak Beni nih ya Pak Beni. Kan misalkan sudah masuk nih, saya punya mandornya 20 orang, yang paling gampang konstruksi karena bisa 20 orang gitu ya. Terus kemudian terjadi salah satu di antara mereka ternyata begitu ya terus sakit. Kan berarti dia kalau kumpul ber-20 bisa 20-20-nya ikutan sakit. Belum tambah lagi yang lain. Kalau memang cuman berdasarkan, kita tahu ada yang namanya OTG orang tanpa gejala. Kalau hanya berdasarkan bahwa saya nggak kerasa sakit, bahwa saya merasa sehat, si penjamin itu maksudnya menjamin gimana? Menjamin bahwa dia akan bantu bawa ke rumah sakit. Kalau COVID kan jadi repot juga. Sebetulnya bagaimana ya Pak? Penjamin itu sebetulnya ada dua Bu mekanismenya. Iya. Ya kita percaya tadi bahwa Iya. semua orang jujur asumsi. Jujur, kita anggapnya semuanya baik dulu ya. Ya. Iya. Dia menyatakan Iya. ada dalam form atau berkas yang harus disiapkan itu Iya. pernyataan-pernyataan terkait dengan kesehatan. Iya. Itu yang pertama, seleksi pertama. Jadi memang yang kedua adalah ya orang menjamin diasumsikan dia mengetahui orang ini dengan pasti deh ya. Iya. Jadi kalau saya bos di kantor, saya suruh anak buah saya datang ke kantor tapi saya curiga dia OTG ya diharapkan enggak gitu. Jadi memang ini tetap semuanya nanti kembali ke walaupun sistem dibuat tetap kembali kepada tadi kejujuran orang. Ya. Kalau Sebetulnya orang saya enggak, ingin bertanya lebih jauh, apakah akan ada pemeriksaan tadi loh Pak? Tiba-tiba random gitu ya dicek, itu bagaimana? Adakah itu? itu tetap harus dilakukan kan, bahwa pengecekan random berdasarkan data yang kami punyai. Kalau ada yang dicurigai, kita akan lakukan random cek kesehatan. Petugas lapangan juga melakukan cek gitu kan ya. Tentunya Pak Safrin juga ngecek kan, ini orang kayaknya lemes-lemes, batuk-batuk ya. Kan kalau OTG nggak ada gejalanya Pak. Oh iya, betul, baik. Iya. Tapi intinya seperti itu, random check Baik. tetap dilakukan. Baik. Jadi karena SIKM ini Iya. sebagai tools bawa dua Bu. Jadi selain sebagai dia administrasi pelayanan, Iya. daripada Pak Saprin di lapangan harus mengecek satu-satu KTP dan lain-lain, Iya, surat iya. RT, ini lebih mudah sebetulnya dengan Iya. SIKM. Dan pendataannya jadi rapi kan, kita Betul. tahu berapa orang yang masuk tempatnya di mana dengan si QR ini ya. Dengan SIKM ini juga kita tadi yang kata Bu Lula tadi sampaikan, kita punya data. Iya. Jadi kita punya data ini berapa orang BUMN atau ASN yang minta masuk dan lain-lain ada, dan itu bisa kita cek. Baik. Sayangnya sudah sampai di penghujung acara, tapi saya yakin bahwa kalau mengikuti langkahnya nanti bikin SIKM ini tidak terlalu repot kok sebetulnya, asal suratnya semua sudah ada ya, dan diisi dengan rapi sampai akhirnya dapat nanti QR-nya. Satu lagi Bu, Silakan. diusahakan ngurus SIKM jangan mendadak. Oh jangan sekarang mau berangkat baru sekarang gitu Iya, mengurusnya ya. Iya. Sebaiknya 2-3 hari sebelumnya Iya. sehingga ini. Karena mengingat permohonannya lumayan banyak gitu kan. Iya. Kapasitas infrastruktur, kapasitas SDM juga terbatas. Jadi memang sebaiknya 2-3 hari sebelum berangkat, jangan mendadak. Gitu. Baik. Mungkin terakhir Bapak-bapak ada yang ingin disampaikan, diingatkan kepada semua masyarakat Indonesia. Ya baik, jadi saya menghimbau kepada warga Jabodetabek yang sudah terlanjur keluar Jabodetabek, untuk 2 minggu ke depan silahkan Anda bertahan dulu di kampung, silahkan bangun kampung, jangan balik dulu ke Jabodetabek karena saat ini kami sedang memasuki tahap akhir untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap berada di rumah, jaga jarak dan selalu gunakan masker untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Beni. SIKM ini memang untuk orang-orang yang bekerja pada sebuah sektor atau yang memang kebutuhan mendesak. Jadi diharapkan ya teman-teman yang sebetulnya mudik atau apa bersabar aja di kampungnya atau apa, tetap work from home kalau memang ini. Sehingga tidak dan jangan sampailah kita memasukkan dokumen atau apa gitu. Karena sanksinya juga berat. Karena tidak sanksinya main-main. berat, melanggar undang-undang ITE. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Beni, terima kasih banyak Pak Syafrin. Mudah-mudahan masyarakat lebih mengerti mengenai SIKM ini. Jadi kalau Anda memang harus masuk ke Jakarta atau harus keluar dari Jakarta, siap-siap dengan surat izin keluar masuk ini.
demi tentunya memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, terima kasih banyak Bapak-bapak. Pemirsa terima kasih banyak, sampai jumpa lagi tentunya dialog gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan seperti biasanya kita pakai masker lagi ya Bapak.